A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya. Yang punya masalah Allah selesaikan segala permasalahannya, yang punya hutang Allah selesaikan segala hutangnya, dan yang masih punya terlilit dengan riba Allah selesaikan segala perkaranya. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita baru melaksanakan One Day One Juice di ayat 15 di surah Fatir. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara', kalianlah. Antum, kalau antum tuh anta satu, anta, antuma dua, ya kan? Kamu, antuma, kamu berdua, antum, kalian. Maka Allah menegaskan di sini bahasanya, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Kalian semua, wahai manusia, kalianlah yang memerlukan Allah. Kalianlah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Kalianlah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Maka segala aktivitas kita, segala perbuatan kita yang seringkali kita informasikan bahwa kita sedang menolong agama Allah, tak lain dan tak bukan, itu adalah untuk kepentingan dan keperluan kita sendiri. Karena Allah berfirman di surah Muhammad bahwa intan surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Intan surullah, siapa yang menolong agama Allah? Siapa yang menolong agama Allah, intan surullah yang surkum, maka Allah akan menolong dirinya. Wa yusabit aqdamakum, dan Allah akan meninggikan derajatnya. Siapa yang menolong agama Allah? Nah, sebenarnya di sini adalah kita yang memerlukan Allah dengan cara menolong agama Allah. Kita yang menolong agama Allah karena kita yang butuh sama Allah, karena kita yang memerlukan Allah. Perlu apa? Yang surkum yusabit aqdamakum, kita butuh ditolong sama Allah. Maka kita menolong agama Allah agar kita ditolong sama Allah, agar kita diangkat derajatnya sama Allah. Jadi kita melakukan segala sesuatu, meniatkan segala sesuatu atas dasar karena mencari ridha Allah, menggapai ridha Allah, menegakkan agama Allah, mengajak pada yang ma'ruf, mencegah pada yang mungkar, tak lain dan tak bukan adalah demi kepentingan kita sendiri, demi keperluan kita sendiri. Karena apa? Karena kita yang perlu sama Allah. Kalau agama Allah sudah mulia, sudah tinggi, apalagi Allahnya yang maha kuasa, maha kaya. Diteruskan juga sama Allah, jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Mudah sekali bagi Allah. Jadi kalau misalkan kalian semua bergerak di dalam dakwah, di dalam kebaikan, di dalam pemerintahan, di dalam masyarakat, mari sama-sama sadar bahwa kita itu adalah hambanya Allah, bahwa kita itu adalah milik Allah, dan kita perlu sama Allah. Maka ketika kita memegang sebuah amanah, baik sebagai pendakwah, sebagai pengurus RT, pengurus RW, pengurus masyarakat, pemerintah, sadarlah bahwa kita itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan sadarlah bahwa kita berada di dalam kedudukan itu tak lain dan tak bukan adalah untuk menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai derajat yang tinggi di hadapan Allah. Ketika kita menolong orang lain, memaafkan orang lain, membantu orang lain, tak lain dan tak bukan sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum, segala kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kepada diri kamu sendiri. Wa in masyatum falah, dan segala kejahatan yang kamu lakukan akan kembali kepada dirimu sendiri. Nah, maka
ketika kita menolong agama Allah, kita bergerak di dalam pergerakan yang baik, niat untuk menggapai ridha Allah, menggapai kasih sayang Allah, rahmat Allah, sejatinya adalah karena kita yang butuh sama Allah, karena kita perlu sama Allah, kita perlu ditolong sama Allah, kita perlu negara ini ditolong sama Allah, masyarakat kita ditolong sama Allah. Maka sama-sama kita yuk kembali kepada Allah, kembali ke masjid, kembali melaksanakan sholat, perbaiki bacaan sholat kita, perbaiki cara kita memahami Al-Quran. Karena Allah juga menegaskan, dan demikian itu tidak sulit bagi Allah, tidak sulit bagi Allah. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, tapi dia akan memikul dosanya sendiri ketika dia mendiamkan kemungkaran, dia mendiamkan kemaksiatan. Nah, itu sejatinya adalah dosa mendiamkan, bukan karena dia berbuat dosa. Sama kalau orang meninggal kan, orang meninggal kalau kita nggak kuburin kita yang dosa. Padahal yang meninggal orang, tapi yang berdosa kita. Kenapa kita berdosa? Karena kita menelantarkannya. Nah, begitupun dengan kemaksiatan yang ada di depan kita. Ketika ada kemaksiatan di depan kita, terus kita diamkan, sejatinya kita berdosa bukan karena kemaksiatan mereka, tapi kita berdosa karena kita mendiamkan kemaksiatan itu bermerajalela. Kita mendiamkan kemaksiatan itu terus berada di dalam lingkungan sekitar kita. Tidak ada upaya itikat baik untuk mengajak kepada yang ma'ruf. Tidak ada upaya untuk mencegah daripada yang mungkar. Maka dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, ketika ada kemaksiatan, dia akan memikul dosa mendiamkan kemaksiatan tersebut. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Tuh, nggak akan dipanggil. Saudaranya, kerabatnya nggak akan dipanggil. Tapi ketika kita mendiamkan kemaksiatan tersebut, kita mendiamkan orang itu dalam kezaliman yang tampak di depan kita, maka kita berdosa karena mendiamkannya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Maka wajib sekali kita memberikan peringatan kepada mereka, memberikan nasihat. Dan yang paling penting adalah kirimkan doa kepada mereka, kirimkan hal-hal yang baik kepada mereka. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali. Jadi ketika kita mensucikan diri kita, sejatinya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita melaksanakan sholat untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru tadi pagi kita dengarkan materi SMK, bahwa ketika kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan berikan 5 kali lipat daripada apa yang kita lakukan. Kita mohon ampun, diberikan sama Allah keberkahan, diberikan sama Allah rahmat, keselamatan, ketenangan, kebahagiaan. Beli 1 dapat 5, kapan lagi coba? Buy 1 get 5 kayak gitu. Biasanya buy 1 get 1, tapi Allah kasih buy 1 get 5, coba. Buy 1 get 5. Maha besar Allah, maha suci Allah. Maka penting sekali kita terus mensucikan diri kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat dan memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita, dan berusaha untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat miris sekali, sebagaimana kemarin kita lihat ada sebuah berita ketika terjadi pembegalan di tengah jalan, si begalnya dilawan sama yang korban, ya kan? Si korbannya ini melawan orang yang begal. Si tukang begalnya meninggal 2 orang. Yang begal ada 4 orang, yang lawan 1, 4 lawan 1. Ternyata si 1 orang ini bisa melawan 2 orang tadi. Nah, 2 orangnya kabur, tapi 2 orangnya tewas. Si pelaku. Nah, hebatnya di negara kita, ya kan? Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan keselamatan. Yang ditahan, yang jadi tersangka adalah si korban. Yang jadi saksi adalah si begal.
Hebat kan? Luar biasa. Belum lagi ada berita miris yang sangat menyayat hati ketika ada sebuah rumah di mana ketika anaknya tertangkap basah sama orang tuanya, tertangkap basah sama bapaknya, melakukan asusila, melakukan pemerkosaan kepada seorang gadis. Ketahuan sama bapaknya. Bapaknya marah sama anaknya. Diusirlah anaknya. Anaknya udah keluar kamar, summa na'udzubillahi min zalik. Bukannya si bapaknya melindungi korban, malah si bapaknya ikutan melakukan hak asusila. Melakukan asusila kepada si korban. Astagfirullahaladzim. Sudah tidak ada rasa takut lagi, sudah tidak ada rasa malu lagi. Habis anaknya berzina, bapaknya malah ikutan berzina. Summa na'udzubillahi min zalik. Akhirnya si korban hamil setelah 6 bulan baru lapor kepada polisi. Kenapa kok bisa si korban baru melapor setelah terjadi? Karena bingung bapaknya kan. Terus bagaimana nanti responnya dari pihak kepolisian? Nah, ini sudah menunjukkan bahwa moral kita ini lama-lama makin terkikis. Tapi satu sisi ada juga orang-orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sadar, kita yang semakin taat, kita yang terus memperbaiki diri, jangan mendiamkan kezaliman, jangan mendiamkan kemaksiatan. Terus pelajari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara Allah mengatur dalam kehidupan kita, Allah mengatur cara kita dalam bertetangga, Allah mengatur dalam hubungan antar sesama manusia, Allah mengatur bagaimana cara bermuamalah, Allah mengatur bagaimana cara berekonomi, bagaimana cara berjual beli, bagaimana cara bertetangga, dan bahkan sampai bagaimana cara bernegara. Maka penting sekali kita memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, memahami Al-Qur'anul Karim, memahami firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizatnya yang tak akan pernah punah hingga akhir zaman. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari Al-Fakir pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.